Pak, buat progres parkir prabayar gimana Pak? Bagi prabayar kan akan kita evaluasi setelah sebulan dari instalan. Kita duduk dan kalau terbukti responnya baik, kita jadikan karena kita nggak ada keluar APBD sama sekali. Itu uang investor nanti yang memasang ke seluruh kota Bandung. Kita beri konsesi dari setiap rupiah berapa ke mereka, berapa ke kita, jadi win-win. Dengan begitu kebocoran juga berkurang, tidak banyak yang masuk saku yang tidak jelas. Terus kita dapat teknologi yang luar biasa gitu. Rencana berapa banyak Pak? Banyak-banyaknya di on-street parking di Bandung. Pak, satu lagi tuh soal sampah, ada satu penumpukan sampah di jalan Bungur. Ini banyak penumpukan sampah, makanya kemarin sudah saya instruksikan, mulai minggu ini PD Pasar harus mengelola sampahnya sendiri, karena banyak penumpukan sampah itu kan di daerah pasar. Sementara pasar kan mengandalkan PD kebersihan. Nah sekarang kita manajemennya diubah, PD Pasar ngurus sampah sendiri, buang sampah sendiri. Mudah-mudahan dalam hitungan seminggu 2 minggu ada kegesitan lah gitu ya dengan sistem baru ini. Mudah-mudahan itu juga terselesai. Itu karena ada kekurangan armada angkut atau sampah? Rata-rata itu kekurangan armada angkut walaupun sudah kita tambahi dan sering mogok. Jadi alasannya dari PD kebersihan selalu urusan truk yang tidak memadai. Jadi saya berpikir keras gimana caranya akhirnya PD Pasar akan mengurusi sampah sendiri dengan bekerjasama dengan perusahaan swasta pengelola sampah. Jadi nanti pengelola sampah ya bukan PD kebersihan, silahkan perusahaan-perusahaan lain. Buat kita kan yang penting sampah di Kota Bandung bersih ya. Saya kira itu. Pagi udah mengusulkan 3 nama kandidat untuk Kota Bandung, udah terima Pak? Belum? Siapa aja? Ada Pak Asep Hilman, Kabak Pendidikan. Apa? Apa pendidikan? Kabak Pendidikan, terus ada dari UPI juga sama Sekretaris Biskup. Ada 3 Sekretaris Biskup. Pak Njang Mulyana. Itu hasil kajian saya. Oh, ya udah kita saya pertimbangkan. Kelihatannya saya akan penunjukan nggak karena seleksi ulang nggak ada yang masuk. Yang Mereka tuh nggak ikut lelang jabatan, tapi mereka siap kalau ditunjuk katanya. oh iya, siap apa sih harus siap. Sebab saya mencoba mengikuti prosedur yang saya anggap ideal yaitu dilelang sampai 2 kali. Tapi kalau nggak ada ya udah, waktu kan udah terlalu lama, jadi saya butuh kecepatan. Akan mempertimbangkan 3 nama ini nggak Pak kalau Semua saya teliti, termasuk dari di luar 3 itu juga silakan. Intinya mah mereka yang dipilih adalah dia yang komit mau ikutan mereformasi pelayanan publik di bidang pendidikan. Karena masalahnya banyak pisan. Kemarin oleh Koalisi Pendidikan tercatat lebih dari 15 masalah. laporan terakhir dari Bu Evi belum ada Pak? Udah kemarin menyatakan tidak ada yang daftar. Sudah ada berarti kapan Pak akhirnya mau memutuskan aja langsung apa? Kabar bilang kalau nggak ada laporan berarti akan ditunjuk langsung. Sekarang hari apa? Sekarang Selasa. Insya Allah hari Jumat. cuma sudah ada. Sudah ada. Sudah dilantik. Nanya-nanya tahu itu. Tapi ke dalam waktu dekat ini orang-orang yang kompeten itu bakal diwawancara juga. Iya, besok saya wawancara beberapa orang, termasuk salah satu dari yang 3 diusul. Siapa Pak? Yang salah satu. Itu tadi, Ayah di Pak soal jam malam Pak. Progresnya gimana kan? Progres jam malam kan? Latin. Sama pertanyaannya sama jam malam. Oh jam malam. Jam malam. Jam malam, jam ini operasional tempat hiburan malam. Jam malam. Ya nanti kita akan rapatkan. Intinya kepolisian mengalami kesulitan terkait dengan dibukanya tempat hiburan yang terlalu sampai pagi. Lebih banyak ekses negatifnya kepada skala ketertiban lebih luas. Gitu. Jadi kan kami harus antisipasi juga. Oleh karena itu minggu ini akan kita rapatkan dengan dinas terkait. Nanti kita ambil keputusan pembatasan jam yang adil dan ideal itu kira-kira seperti apa. Bakal melibatkan pengusaha hiburan juga untuk membahas Oh iya, ini. iya. Kalau ada penolakan Kan aturan tetap oleh kita. Kalau penolakan mah dari dulu juga setiap peraturan selalu ada yang merasa bisa menerima, ada yang tidak, itu mah biasa. Dari mulai UMK, dari mulai macam-macam. Tapi kan kami punya pertimbangan komprehensif. Yang menolak kan biasanya sudut pandangnya sudut pandang dari sisinya dia saja. Sementara kalau dari pemerintah kan ada urusan lain-lain yang kadang-kadang tidak dipertimbangkan. Paling saya mau ngasih statement ini, hari Sabtu kita mulai Braga Culinary Night. Mohon warga yang ingin ikutan tradisi baru ini yang tiap malam minggu itu parkir
di Braga City Walk, di sini, di mana? Di Balai Kota, jangan parkir di pinggir jalan di seputaran Braga. Jadi parkirnya, dan 2 tempat akan di lobi lagi, yaitu Bank Indonesia dan BJB. Jadi parkirnya direncanakan coba di lobi di 4 lokasi, sehingga parkir lancar, orang senang jalan kaki. Ya. Braga Panjang. Berapa panjang? Berapa Pak? Sudah ada izin dari kepolisian? Sudah. Sudah ada izin. Berapa kawasan makanan ini? 3 zona makanan food courtan, zona makanan menengah, zona fine dining yang mahalan. Jadi semua lapisan masyarakat punya tempat. Siapa yang mengelolanya? Disebut Pak langsung. Oh, disebut Pak. Jadi dengan lokal, dengan warga lokal.